kira-kira ada tidak hambatan yang menurut Bapak paling berat kita hadapi gitu? Ya pertama tentu masalah yang paling berat jangan dilihat hanya daripada segi materi saja ya. Iya. So, kalau saya selalu mikir materi itu soal kedua. Ya kita merdeka dulu kan tanpa juga Enggak juga ada apa-apa. Tapi yang penting keyakinan. keyakinan. Kalau sudah keyakinan menyangkut masalah keimanan ketakwaan itu. Ini yang perlu kita tanamkan. Yang penting adalah kalau menurut saya asal kita sadar lah. Ini Pak, kalau soal cerdas, saya melihat kadang-kadang, saya seorang guru ya Pak ya. Anak-anak itu juga agak sedikit kalau bertanya itu agak malu-malu gitu. Ini apa ada hubungannya dengan kultur atau memang kurang yodium tadi atau apa ya? Enggak, itulah yang kita rangsang. Iya. Jadi dalam pendidikan itu harus kita timbulkan itu. Untuk mampu Dan berani itu bertanya. sejak kecil si ibu bapak. Karena itu maka di dalam ajaran agama Islam itu memukul-mukul itu kan Tidak. dilarang betul itu. Betul, ya. So kalau sudah biasa dia dipukul, timbul kebalan. Ya sama aja kalau bertinju. Muhammad Ali ditinju-tinju terus kan kebal dia. Begitu juga anak-anak. Caranya itu ada. Kan saudara bagian pendidikan jelas. Kalau saya dulu, kalau kita dulu umpamanya bersalah, itu dihukum berdiri saja, udah berat itu. So anak-anak itu kan jiwanya senang bermain-main. Sekarang dilarang dia. Atau kalau tidak, dulu kalau misalnya kita tidak baik atau nakal ini kan disuruh membuat letter sampai sekian. Akhirnya lama-lama tulisan kita jadi bagus. Dan juga yang diberikan oleh guru menimbulkan. Jadi tidak hanya menerima, itu nama pendidikan, tapi juga mengajar mereka. Bagaimana dia bisa aktif. Apa menurut Bapak guru-guru masih agak sedikit gaya saya tidak mau menyebut otoriter ya, tetapi menganggap bahwa segala sesuatu itu yang benar adalah guru saja begitu. Sehingga anak agak takut bertanya begitu Pak. Ini yang di saya rumah harapkan juga. jangan begitu. So kalau sudah arah ke sana kan sudah jiwa diktator itu tuh. Padahal kita tidak mungkin, karena itu coba saja itu maka kita kembangkan di kepramukaan itu. Pramukaan kan setiap memanusiakan manusia lah namanya. So setiap manusia itu kan punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Tapi kalau kita bersama-sama kan timbullah sesuatu hasil karya yang baik. Begitu. Nah dari semuanya ini Pak, kira-kira ada tidak hambatan yang menurut Bapak paling berat kita hadapi gitu? Ya pertama tentu masalah yang paling berat jangan dilihat hanya daripada segi materi saja ya. So kalau saya selalu mikir materi itu soal kedua. Ya kita merdeka dulu kan tanpa juga ada apa-apa. Tapi yang penting keyakinan. Keyakinan. Kalau sudah keyakinan menyangkut masalah keimanan ketakwaan itu. Ini yang perlu kita tanamkan. Yang penting adalah kalau menurut saya asal kita sadar lah. Sebetulnya kita hidup ini kan sebentar sih. Kan kita mesti mati. Ya apa tidak? Hukum Tuhan itu sudah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti mati dan kita akan kembali kepadanya. Kalau kita sadar bahwa kita pasti mati, cuma kapan dan di mana kita kan tidak tahu. Mungkin sesudah keluar dari tempat ini dipanggil Tuhan ya harus sudah siap. Harus sudah siap. Sebelum mati itulah maka kita kalau kita sadar itu tidak akan terjadi macam-macam. Ikhlas semua. So apa? So kita sadar kalau kita mati sih, kan ada 3 cuma yang antarkan kata Rasulullah. Pertama adalah keluarga, sahabat. Yang kedua harta kekayaanmu dan lain-lain. Kalau pangkat ya makin jabatan, kalau makin tinggi kita makin banyak mungkin yang mengantarkan ya. Yang ketiga dirimu sendiri. Kalau keluarga, sahabat, walaupun janji sebelum menikah di bawah terang bulan terang dikali mau hidup semati, kalau udah mati mau dia ikut. Belum mati aja udah dicarinya yang lain, apalagi udah mati gitu. Jadi itu namanya lidah tak bertulang. Jadi tidak ada. Begitu juga harta. Apa sih? Saya belum pernah melihat rumah ngantar-ngantari mayat. Ya toh? Tidak. Paling-paling mobil itu pun satu, jauh-jauh sudah ditinggalkannya lagi. Apa yang kita bawa? Tidak ada kain putih saja. Ya kalau dihitung paling-paling 35 atau 13,5 ribu rupiah lah bayar kain putih itu kalau yang Islam. Kalau yang Kristen mungkin dikasih jas, kasih sepatu lah begitu ya. Tidak ada yang lain tuh. Jadi kalau kita sadar itu tidak akan macam-macam. Ini masalahnya
Jadi masalah ini yang perlu ditanamkan dulu. Ya apapun jadi Menyadarkannya itu. menyadarkan ini. Jadi satu kalau keluarga begitu, ya guru juga begitu. Ini bukan berarti materi tidak penting, tidak. Bahkan dalam ajaran Islam disuruh kaya kok kita. Yeah. So makin kaya kita, makin banyak infak, sedekah, zakatnya tuh. Tapi yang penting adalah pandainya kita memilah-milah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu. Ya. Apakah Bapak melihat juga di dalam masalah sumber daya manusia ini hubungannya dengan manajemen masyarakat, Pak? Sebagai suatu hambatan gitu. Kelihatannya kalau idealisme, undang-undang sudah bagus semua Sudah ini bagus ya, Pak ya? semua, Pak. Ya. Pengamalannya. Nah, pengamalannya. Lalu soal manajemen bagaimana, Pak? Ya soal manajemen kembali lagi. Ya kalau di rumah tangga tentu apa yang dibuat bapak dan ibunya itu yang akan dipelajari oleh anak. Jadi kalau bapaknya dan ibunya ya benar-benar baik, tentu anaknya kan begitu. Pepatah sudah menyatakan tuh, apel itu kan tidak jauh jatuhnya daripada pohonnya. Betul. Ya. Jadi kalau guru juga begitu. Itu maka pepatah sudah menyatakan apabila guru titik-titik, ya muridnya lebih titik-titik lagi. Titik. Pemimpin juga begitu. Jadi, keteladanan ya, Pak ya. Itu. Ya. Nah, kalau keteladanan ini kalau tidak didasarkan kepada landasan seperti yang saya sampaikan tadi, ya mungkin dia menurut keyakinan saya itu ya. Hanya pengembangan sumber daya manusia ya, Pak ya. Sering sekali orang mengkaitkan. Tadi pada awalnya Bapak mengatakan itu bukan masalah uang gitu. Ya. Enggak, bukan masalah uang. Uang itu penting tapi ya. bukan itu yang penyebab utama. Itu yang kedua. Yeah. Uang itu penting, itu kan alat. Yeah. Tapi yang paling penting kan the man behind the gun-nya itu. Orang yang mengolahnya itu manusianya itu. Yeah. Walaupun banyak segala macam, kalau manusianya memang sudah itikadnya tak baik. Kalau Bapak diminta untuk memilih seorang pegawai, Pak ya. Ya. Ini kan ini urusan sumber daya manusia. Gitu. Lalu kita akan beri tanggung jawab gitu. Kriteria apa yang Bapak akan buat untuk mengatakan pegawai ini saya pilih, yang itu saya tolak? Ya, itu kan ada toh. Bisa melewati psikotest, physical test, kan ada toh. Yeah. Nah, jadi prasyarat. Kemudian kita lihat daripada pertama sekali kesadaran atau yang dinamakan loyalitasnya itu terhadap tugas yang akan diberikan. Yeah. Ya. Nah, kemudian kalau sudah menyangkut loyalitas berarti ya menyangkut kepada mental, sikap. Yeah. Nah, kemudian baru mengenai ilmunya dan lain sebagainya. Bapak ini meletakkan ilmu malah di nomor 3 ya, Pak ya? Ya saya, jiwa, the man's essence, jiwa itu dulu kok. Manusia adalah jiwa yang menggunakan badannya sebagai alat. Tapi saya kadang-kadang kurang begitu. Ya ilmu bagian daripada jiwa juga. Jiwa ya. Budaya, ilmu, agama. Iya. Kalau Bapak mengatakan mental tadi Pak ya, mental itu. Seandainya ini orang Islam, boleh enggak kita bertanya, saudara sholat atau tidak? Gitu. Ya kalau bertanya sih, sholatnya kita yang penting kita yang bertanya itu mengerti tidak yang kita tanyakan. Kalau sholat, sholat itu tuh apa begitu? Iya. Kan begitu. Nah sekarang kalau bagaimana mesti sholat? Kalau sholat seperti yang sekarang dilakukan umat, ya bagaimana sholat itu kan berhubungan langsung untuk ingat kepada Allah. Allah nyatakan itu. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Sholat itu untuk berdialog dengan Tuhan, mengingat Tuhan. Itu maka Allahu Akbar, ada Allahu Akbar begini kan enggak. Allah. Kita tolak semua ya di dunia ini. Kita hanya Allah. Orang kalau sudah begini, kalau jenderal apa itu? Kan angkat tangan itu. Iya. Berarti dia tidak apa-apa itu. Allah yang maha besar. Ya, betul. Dia yang esa kan itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Katakan bahwa Allah itu esa dia. Dia tempat semua bergantung termasuk kita ini. Ya alam ini, ya bumi ini. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang sama dengan dia. Nah itulah maka sholat itu penting sekali. Tapi untuk sholat, ya ada syarat-syaratnya. Pertama niat. Kemudian dibersihkan jiwa raga itu maka berwudu. Yeah. Kalau disuruh cuci tangan artinya bakteri di tangan hilang. Batinnya, tangan ini yang bikin macam-macam toh. Ya toh. Untuk bismillah aja 10.000 bisa jadi 100.000 kok gimana. Mulut, kan ini yang bikin macam-macam. Yeah. Ya bakteri di mulut, fisik. So setiap yang diperintah dilarang Tuhan pasti dampaknya terhadap jiwa dan raga. Itu menurut ajaran Islam tegas. Mata, ya
bakteri yang ada di mata. Tapi mata ini kan yang bikin mata, telinga, hidung. Hidung ini ketukan cemooh itu. Ya toh? Ya toh? Coba aja lah kita lihat. Oh, hidungnya bisa bicara kok. Orang pakaiannya baik-baik, dia gini-gini aja sudah mencemoohkan orang itu toh. Nah, itu maka disuci bersih. Pakaian. Ya, ya. Kemudian mengerti apa yang didialogkan sama Tuhan. Nah, kita kan balik-balik. Pergi ke rumah Pak Camat aja pakaiannya bersih, ke rumah bupati, apalagi ke rumah gubernur atau ke rumah lain-lain, menteri atau presiden, pakaian bersih semua, atau pergi ke pesta. Nah, kita cobalah. Sholat aja kadang-kadang pakai pakaian kotor pun juga. Bagaimana coba? Apa salahnya Tuhan kalau tak diterima doa kita? Kan bukan Tuhan yang salah kita. Ini yang perlu kita. Karena itu kebersihan, ya. Kebersihan lahir batin itu yang diajarkan. Yeah. Wah, hikmahnya bukan main. Yeah. Itu baru sholat. Baru sholat itu. Karena itu kalau saudara mau tanyakan sholat nggak, sholat yang mana? Iya. Tapi boleh itu kita tanya kepada calon ya Pak ya? Boleh. Oh, kepada calon istri. Maksud saya kepada calon pegawai. Syarat orang beriman kan tadi itu. Iya. Ya. Kan salah satu di antaranya salah itu satu sholat. Sholat. Betul. Nah, sekarang Pak di dalam pembinaan di kantor-kantor umpamanya Bapak. Kalau memang sholat itu dianggap bisa menjaga gitu. Apa Bapak melihat program sholat di kantor ini sudah lurus atau belum Pak? Jadi begini, ini saya sekarang timbulnya di kantor itu saja sudah baik. Apalagi saudara ya, dalam Islam itu kehebatannya. Di dalam ajaran Islam itu kan damai katanya. Yeah. Tadi kan sudah saya apa pengertian Islam. Jadi orang Islam itu tidak hanya untuk orang Islam saja, tidak. Dan juga tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam itu. Jadi kalau ada karyawan kita, dia tidak beragama Islam, jangan dipaksa-paksa sholat dong. Iya, tentu saja. So apa? Sebab Tuhan sendiri menyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum indallahi alim. Hai manusia, bukan bapakmu, bukan ibu, bukan siapa-siapa menciptakan, tapi Allah. Allah menciptakan itu dari sperma dan ovum, dari bibit laki-laki dan bibit perempuan. Dan diciptakan Tuhan itu berbuah-buah. Artinya berbuah-buah itu bermacam suku bangsa kita, budaya, agama. Untuk apa? Kata itu. Supaya engkau kenal mengenal. Dari kenal mengenal timbul cinta mencintai, kasih mengasihi satu sama lain. Tapi Allah ingatkan, orang yang paling mulia di sisi orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang melaksanakan syarat-syarat sebagai manusia beriman yang tadi saya sampaikan antara lain ya. Iya, baik. Nah, jadi oleh karena itu kalau dia Islam, dia tak sholat, ini kurang itu. So, syarat orang beriman kan antara lain begitu. Ya, harus ditingkatkan itu Pak ya. Nah, itu kita sampaikan, kita ajak. Ya, nggak mau dia urusan dia. Ya. Ya toh? Ya. Ini tanggung jawabnya kan begitu. Cuma kita sebagai pimpinan dia mengajak. Nah, untuk mengajak ya kita contohin dong. Nah, kalau kita nyuruh salah, nanyakan salah, orang kita sendiri juga nggak salah, ya bagaimana? Pak Azwar, terima kasih banyak. Sumber daya manusia dengan Pak Azwar Anas. Hikmah Fajar telah mengantarkan butir-butir daripada syarat-syarat sumber daya manusia yang berkualitas. Mudah-mudahan kita capai ya Pak ya. Dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhormat. Dan tetap bersatu. Betul Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.